Lagi dan lagi, Kahyangan melempar alat tes kehamilan yang baru saja dia pakai ke tempat sampah. Ada sedikit harapan saat pagi ini dia telah 3 hari dari tanggal datang bulannya. Tak ada tangis seperti bulan-bulan lalu karena gadis cantik yang baru saja bangun tidur itu sudah mempersiapkan hatinya sejak semalam. Menanti kedua Rahardian itu segera membersihkan dirinya sebelum waktu 2 rakaatnya tiba. Ceklek. Pintu kamar mandi terbuka pelan tapi mampu membuat Kahyangan menoleh. "Kok nggak bangunin aku, Yang?" tanya Bumi yang jalan mendekat hanya memakai bathtub di tubuh polosnya. "Takutnya masih capek," gagah Kahyangan yang langsung mendapat ciuman sayang dari sang suami. "Aku atau kamu yang capek?" Bumi justru menggoda. 2 kali melakukan hal yang menyenangkan dalam satu malam kadang menjadi rutinitas mereka yang memang belum juga dikaruniai buah hati. "Aku deh yang capek banget sampai berasa remuk di badan," saut Kahyangan mengalah. Tapi memang dia jujur apa adanya. Suaminya itu memang kadang tanpa ampun saat melewati malam bersama. Keduanya tertawa kecil, lalu membersihkan diri sebelum terlambat melaksanakan kewajiban mereka. "Hari ini aku mau keluar kota, tapi aku usahakan pulang tepat waktu," ucap Bumi saat sarapan pagi. "Yakin akan pulang tepat waktu? Minah nggak jadi pulang hari ini loh," saut Kahyangan sambil menunduk. "Aku antar ke rumah utama ya. Kamu bisa bantu mama jaga Sam daripada harus di sini sendiri. Karena Ade juga lagi sama maminya, abang di luar negeri." Ya sudah. Usai sarapan, pasangan suami istri yang selalu nampak santai tapi penuh cinta itu pun melangkah keluar dari apartemen mereka menuju rumah utama di mana ada keluarga besarnya di sana. "Paling lambat aku pulang saat makan malam. Jangan diam begitu ya sayang. Aku mencintaimu, paham?" Kahyangan mengangguk paham. Dia rasa suaminya itu tahu apa yang mengganjal dalam hatinya akhir-akhir ini. Nela yang mengundurkan diri 2 bulan lalu membuat Bumi akhirnya mendapatkan pengganti sekretaris yang jauh lebih muda dan sangat ramah. Perkenalan keduanya terjadi saat Kahyangan tiba-tiba ingin sekali datang ke kantor pribadi suaminya. Dia sedikit terkejut saat ada wanita lain dalam ruangan Bumi yang biasanya tidak pernah dimasuki orang lain. Kahyangan sempat marah besar ketika Bumi tidak menceritakan tentang sekretaris barunya itu yang di luar kebiasaan sang sandaran hati. "Aku tidak ingin diammu itu mengganggu pekerjaanku, karena hanya dengan senyummu aku bisa melewati hariku dengan sangat mudah, Yang," tutur Bumi masih meyakinkan istrinya jika rumah tangga mereka akan dan selalu baik-baik saja dari dulu, sekarang, hingga nanti. "Aku minta maaf sudah sangat berlebihan bersikap. Tidak ada yang lebih menyakitkan dari rasa menahan cemburu." Bumi tersenyum kecil. Dia usap kepala bidadari dunia dan insya Allah akhiratnya itu dengan lembut. "Jangan cemburu jika tidak beralasan sayang." Bumi hanya memarkirkan mobil mewahnya di depan pintu utama karena dia akan langsung pergi ke kantor dengan segera setelah berpamitan dengan keluarganya di dalam. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab semuanya dari ruang tengah, tidak terkecuali Samudra yang duduk di atas pangkuan Reza. Bumi dan Kahyangan mencium punggung tangan kedua orang tua mereka secara bergantian, begitupun dengan Oma dan Opa. "Tumben gak bilang dulu?" tanya Melisa yang sedikit terkejut dengan kedatangan anak menantunya yang mendadak. "Aku mau keluar kota, takut pulang malam," jawab Bumi. "Anti Nyang takut citan ya, dilian di rumah," timpal Sam yang membuat Kahyangan kaget. "Iya, Anti takut nih, makanya minta temanin Dede di sini," jawab Kahyangan yang tertawa dengan celoteh keponakannya itu. "Angkel takut malam, Anti takut ama setan. Apa juga takut ama miong," ucapnya lagi yang langsung membuat semua mata tertuju padanya. "Kok bawa-bawa apa sih?" protes Reza pada cucunya yang duduk di atas paha. "Iya, apa atut miong kan?" ledek Sam masih kekeh dengan tuduhannya. "Emang Dede gak punya rasa takut? Dede takut apa yo?" tanya Bumi yang selalu gemas dengan anak kembarannya itu. "Tutut tatut tinggal jajah oe.
Berbulan-bulan telah berlalu, tidak ada yang berubah kecuali bertambahnya kesibukan Kahyangan dan Bumi. Pasangan suami istri yang belum diberi kepercayaan untuk memiliki buah hati itu semakin menyibukkan diri agar tidak larut dalam sepi. Ketika melewati hari-hari mereka, Kahyangan terus sibuk memperdalam ilmunya, sedangkan Bumi semakin sibuk melebarkan sayap di bidang usahanya. Besok aku akan antar beberapa jamaah ke bandara. Mungkin pulangnya akan mampir ke kantormu, bagaimana? Tanya Kahyangan. 2 tahun belakangan ini entah berapa orang yang mereka berangkatkan ke Tanah Suci. Semua itu Kahyangan dan Bumi lakukan demi mewujudkan beberapa impian orang-orang untuk berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telepon aku dulu, aku belum tahu jadwalku besok di mana. Sahabat Bumi sambil membenarkan selimut yang menutupi tubuh polos keduanya usai meragu kenikmatan di malam sunnah. Aku menghubungimu atau sekretarismu itu? Aku dong, apa urusannya dengan Sania? Kekeh Bumi semakin mengeratkan pelukannya. Kahyangan tersenyum kecil, rasa tidak nyaman masih seringkali ia rasakan saat datang ke kantor pribadi milik sang suami. Kahyangan tidak berani meminta Bumi untuk mengganti sekretarisnya itu, karena kinerjanya yang baik dan disiplin serta selalu bisa diandalkan. Saat Bumi ada pekerjaan lain di kantor Karahardian. Buang pikiran burukmu itu, sayang. Hei, memang kamu tahu apa yang sedang aku pikirkan? Balas Kahyangan sambil mencubit pipi suaminya yang sedang menahan senyum. Kamu selalu cemburu kepadanya, padahal aku tidak sekalipun menoleh darimu. Baguslah, ingat perjuanganmu sampai kita berada di satu ranjang ini sangat tidak mudah, Bu. Keduanya saling memeluk, memejamkan mata sejenak untuk beristirahat sebelum waktu sepertiga malam mereka datang menyapa. Jam 3 sore akhirnya Kahyangan sampai ke kantor Hardian. Bumi memilih ke perusahaan keluarganya itu agar sang istri nyaman saat bertemu dengannya. Hati Kahyangan adalah prioritas utamanya yang harus dijaga setelah mamanya yang masih memegang tahta tertinggi dalam hati Bumi. Lama nunggu ya? Tanya Bumi setelah Kahyangan mencium takjim punggung tangannya saat datang. Cuma 20 menit. Bumi berkali-kali meminta maaf kepadanya itu. Semua bukan salahnya. Begitulah cara para pria Hardian yang selalu membuat hati para pasangan mereka luluh tidak beraturan. Kahyangan yang masih di bandara harus menunggu beberapa menit karena mobil yang ditunggunya yang ditugaskan Bumi untuk menjemput bidadari hatinya mengalami pecah ban di jalan. Sudahlah, yang penting aku sudah datang. Bumi menarik tubuh Kahyangan yang terlihat begitu lelah karena ada buliran keringat di keningnya, padahal AC di ruangan kerja Bumi cukup dingin. Kita pulang ya, istirahat di apartemen. Aku mau pulang ke rumah utama, aku merindukan Sam. 2 minggu ini aku tidak bertemu dengannya. Tolak Kahyangan sambil menggeleng dengan sorot mata memohon. Kamu kalau pulang ke sana yang ada nggak bisa istirahat karena si Tutut Jajah gangguin kamu terus ya. Nggak apa-apa, hiburan banget dia tuh, Bu. Bumi akhirnya mengangguk tanda setuju, meski sebenarnya dia ingin Kahyangan pulang ke apartemen untuk beristirahat. Keduanya bangun dan keluar dari ruang kerja Bumi yang menjabat sebagai direktur utama. Tidak peduli dengan tumpukan pekerjaan yang belum selesai, asalkan dia bisa menuruti semua keinginan Kahyangan. Mobil mewahnya melaju dengan kecepatan sedang menuju rumah utama yang masih kokoh berdiri meski sudah puluhan tahun lamanya. Entah sudah berapa kali bangunan mewah itu mengalami renovasi tanpa mengubah bentuk asli dalamnya. Karena Tuan Wisnu Rahardian Wijaya tidak ingin kenangan anak cucu serta cicitnya itu berubah di setiap ruangan yang ada dalam istana megah miliknya yang sebenarnya sudah jatuh ke tangan langit. Kamu yakin? Tanya Bumi memastikan lagi sebelum keduanya turun dari mobil, meski kendaraannya sudah masuk ke dalam garasi. Yakin, aku udah bawa coklat juga buat Sam. Bumi menggandeng tangan istrinya untuk masuk lewat pintu samping agar lebih cepat sampai ke ruang tengah lantai bawah, tempat di mana keluarganya berkumpul sedari dulu. Kok sepi? Gumam Kahyangan. Di atas mungkin? Keduanya berjalan ke arah tangga, namun belum sempat menaikinya, teriakan Sam menggema ke seisi ruangan yang sontak membuat Bumi dan Kahyangan menoleh. Enting nyang-nyang,
panggil si cucu satu-satunya sambil berteriak cukup keras. Bumi yang langsung berjongkok bersiap menerima pelukan Sam yang sudah pasti akan meminta digendong. Dari mana? Amma sama apa di mana? Tanya Yayang pada Sam yang ada dalam dekapan suaminya. Bakang, agih main-main ama Cikula. Kulana umpet telus, dedek kecil. Bumi dan Kayangan hanya tertawa mendengar celoteh Sam yang sangat menggemaskan. Yaudah, kita ke halaman belakang yuk, ajak Bumi. Yuk. Bumi tersenyum simpul saat melihat kedua orang tuanya sedang mengobrol di gazebo yang bawahnya terdapat kolam ikan yang cukup luas. Di masa tua Reza dan Melisa, keduanya hanya menghabiskan waktu bersama menjaga opa dan juga oma juga Sam. Apa kabar, Ma? Pa? Sapa Bumi dan Kayangan secara bergantian. Baik, sayang. Melisa yang senang dengan kedatangan anak dan menantunya tentu langsung menyiapkan makanan karena keduanya mengatakan akan menginap di rumah utama. Mah, aku boleh minta sesuatu? Ucap Bumi saat Melisa berada di dapur. Kamu mau apa, Kak? Aku pengen rujak serut, Mah. Rujak serut? Tanya Melisa memastikan. Yang dijawab anggukan kepala oleh si tengah yang mengulum senyum. Mama lihat buahnya dulu ya, kata Melisa sambil berlalu meraih ke arah lemari pendingin. Bumi yang sudah duduk di kursi meja makan dihampiri Reza yang masuk bersama tutut jajahnya. Ngapain, Kak? Mandorin Mama masak? Enggak, lagi nunggu Mama bikinin rujak buat kakak, sautnya seraya mencubit pipi Sam yang berada di atas pangkuan papanya. Tatit oi, ih cuma pelan begini masa akit sih? Goda Bumi yang langsung membuat si putra mahkota Rahardian itu merangut kesal. Apa? Angkel akal no? Adunya dengan memanyunkan bibir. Biarin, nanti dicium sama anti. Mau dong dicium anti. Nakalin dedek lagi balas Bumi sampai tergagah. Bobo yuk apa? Ndak mau sama angkel ih. Reza hanya mengangguk meski itu hanya alasan karena jika sudah sampai di kamar, Sam hanya bermain atau berceloteh sesukanya. Sepeninggal papa dan keponakannya ke kamar, kini hanya dia dan sang mama yang di dapur karena Kayangan masih berada di gazebo bersama Oma. Buahnya nggak lengkap, nggak apa-apa ya, kata Melisa sambil menyodorkan satu piring kecil rujak serut ke hadapan putra kebanggaannya. Nggak apa-apa, Ma. Aku cuma lagi pengen yang seger-seger aja. Kenapa nggak makan salad buah? Kalau itu ada di kulkas. Bumi hanya menggeleng. Dia begitu menikmati apa yang kini ada dalam mulutnya. Pedas, asam, dan tentunya sangat pas di lidahnya. Mama tuh kapan sih bikin makanan nggak enak? Aneh banget, karena semua tuh pasti nggak ada tandingannya. Puji Bumi, meski sang istri juga pandai beraksi di dapur, tapi entah kenapa, masakan wanita bayi itulah selalu yang terbaik memanjakan perutnya. Masa? Kakak tuh pinter banget ya gombalin kayak papa. Usai menghabiskan sepiring rujak serut di dapur, Bumi merangkak naik ke ranjang karena rasa kantuk tiba-tiba menyerangnya tanpa bisa ditahan lagi. Kayangan yang baru masuk ke dalam kamar pun sampai kesal karena tidak berhasil membangunkan sang suami. Padahal kewajiban 3 rakaatnya sudah telat 10 menit. Kamu kenapa sih? Kayangan memukul punggung suaminya pelan dengan bantal karena masih saja tidak mau membuka matanya. Bu, bangun dong. Apa? Bukan bergegas bangun, pria tampan berkaos hitam itu hanya bergumam pelan. Mau imamin aku nggak? Kalau nggak, aku sendiri nih. Nanti yang. Jawabnya dengan masih mata terpejam. Kayangan membuang napas kasar. Dia yang sudah berbalut mukena akhirnya melaksanakan kewajibannya sendiri tanpa sang suami yang biasa mengimaminya. Salam terakhir ia sempatkan melirik sekilas ke arah ranjang dan benar saja jika sandaran hatinya itu masih mendengkur halus, bahkan tidak terganggu sama sekali saat lantunan ayat suci menggema di kamar mereka. Bumi mana? Tanya Melisa saat menantunya datang sendiri ke ruang makan. Tidur mah, aku bangunin gak bangun-bangun, sautnya sambil menarik kursi di sebelah Hujan, kakak iparnya. Sakit? Tanya sang menantu pertama Rahardian.
Enggak kak, capek banget mungkin. Jawab Kayangan yang sebenarnya ragu karena dia belum sempat mengecek kening Bumi sebelum keluar dari kamar. Bumi kalau sakit biasanya kakak suka ikutin bersin terus. Timpal air yang sedari tadi sudah memeluk toples kerupuk. Kebiasaan sejak kecil yang tidak pernah berubah. Udah pada tua padahal ya? Kekeh Hujan yang langsung mendapat cibiran dari suaminya. Ya udah, nanti mama siapin buat Bumi. Takut tengah malam bangun dan lapar. Iya mah. Anggota keluarga Rahardian makan malam dengan lahap meski tanpa setengah. Celoteh Sam tentu menjadikan suasana ruang makan semakin hangat dan ramai. Karena ada saja yang dia debatkan dengan siapapun yang menggodanya. Yang ini mah makanan untuk Bumi. Tanya Kayangan setelah selesai menikmati masakan yang sungguh sangat menggugah seleranya. Iya, mau dibawa sekarang ke kamar. Iya mah, biar nanti Bumi makan di kamar aja. Jawabnya sambil meraih nampan yang diserahkan mama mertuanya. Kayangan berlalu lebih dulu ke lantai 2 meninggalkan keluarga lainnya yang memilih berkumpul di ruang tengah seperti biasa seusai makan malam. Wanita bergamis ungu muda itu membuka pintu kamar dengan sangat pelan. Hanya menggunakan tangan kanannya, lagi-lagi dia membuang napas kasar saat melihat Bumi masih dalam posisi yang sama saat terakhir ia tinggalkan. Sayang, ayo bangun dulu. Bersihkan tubuhmu, lalu lanjut istirahat lagi. Ucap Kayangan yang kini duduk di sisi ranjang sambil mengguncang bahu suaminya. Kalau kamu nggak bangun juga, aku pergi ya. Rasa trauma ditinggalkan sang pemilik hati ternyata sampai juga ke alam bawah sadarnya. Bumi langsung bangun dan duduk. Wajahnya yang kaget dan berantakan tentu langsung membuat Kayangan tertawa. Untung saja nampan yang ia bawa sudah diletakkan lebih dulu di atas naga samping tempat tidur. Kamu mau kemana? Aku ikut ya, ujar Bumi panik. Aku gak kemana-mana, hanya memancingmu agar cepat bangun saja, saat Kayangan diselak-selak tawanya. Ya ampun, kamu mau bikin aku mati mendadak ya? Dengus Bumi kesal. Ayo bersihin dirimu lalu makan malam, titah Kayangan sambil mengusap rambut Bumi yang berantakan. Peluk dulu, aku masih lemes banget, rengeknya manja sambil merentangkan kedua tangannya. Kayangan langsung menarik tubuh suaminya untuk dia dekap. Ia hanya bisa tersenyum kecil karena mungkin benar kata orang-orang di sekelilingnya yang sering mengatakan jika alasan mereka belum memiliki buah hati adalah untuk mengeratkan lagi hubungannya dengan sang suami setelah berpisah sekian lama. Diuji oleh jarak dan keyakinan selama 10 tahun dan sekarang ditambah dengan masalah belum hadirnya sang pelengkap keluarga yang akan menjadikan Kayangan sosok wanita seutuhnya yang sempurna. Jangan pernah mengancamku untuk pergi jika tidak ingin melihatku mati secara mendadak, ucap Bumi serius dalam pelukan sang istri. Maaf, aku sedikit mengganggu tidur lelapmu. Kamu sudah meninggalkan kewajibanmu, tentu aku tidak akan tinggal diam sayang. Cetus Kayangan yang selalu terbiasa melaksanakan tanggung jawabnya tepat waktu. Aku kenyang dan lelah, jawab Bumi yang merasa bersalah. Itu bukan alasan untuk lalai, Bu, balas Kayangan. Maaf sayang, aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Jangan berjanji kepada aku, karena itu urusan pribadimu dengannya. Aku hanya mengingatkan. Bumi mengangguk paham, dia mendongakkan wajahnya, lalu memberikan kode agar sang pemilik hati mau menciumnya. Selalu saja minta imbalan, gegeh Kayangan, tapi dia langsung memberikan sentuhan lembut di bibir suaminya. Lagi sayang, pinta Bumi yang dijawab gelengan kepala. No, ayo mandi dulu, makan malammu nanti dingin. Aku malas mandi, aku mau makan sekarang ya, jawabnya yang melirik ke arah nakas tepat di mana nampan yang berisi makanan tersimpan. Baiklah, makan dulu, saut Kayangan pasrah. Dia menaruh piring yang berisi nasi, lauk, dan sayur ke atas pangkuan Bumi. Pria itu pun melahapnya sampai habis tidak tersisa. Mau nambah? Biar aku ambilkan lagi? Cukup, aku kenyang, tolak Bumi setelah meneguk air putih sampai habis setengah gelas. Kayangan meletakkan piring kosong ke atas nakas beserta gelasnya. Kini dia tersenyum cantik di hadapan sang suami yang bersandar di punggung ranjang. Udah selesai makan? Ayo bersihin dirimu. Nanti, aku masih lemes banget. Kayangan mengernyitkan dahinya bingung. Sepiring nasi ternyata masih belum memberi tenaga untuk Bumi yang susah.
Sudah tidur berjam-jam lamanya sedari tadi sore. Kamu kenapa sih? Tanya Yayang yang sedikit khawatir. Entah, aku hanya mengantuk dan lemas.